السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala telah memfitrahkan manusia untuk senang bergaul. Dia membutuhkan teman untuk mewujudkan kemaslahatan dunianya. Di zaman yang penuh dengan fitnah ini, seorang muslim sangat membutuhkan seorang teman yang beriman, yang bertakwa, untuk mengajaknya berjalan di jalan yang lurus yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk berteman dengan orang-orang yang beriman dan bertakwa. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Az-Zukhruf, Al-akhillau yawma idin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin, yang artinya adalah al-akhilla, orang-orang yang dekat, teman-teman yang akrab. Pada hari kiamat kelak mereka akan bermusuhan. Yang tidak bermusuhan hanyalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di dalam ayat yang lain, di dalam suratul Furqan, Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan kepada kita betapa nyesalnya orang-orang yang tidak berteman dengan orang-orang yang saleh. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa yawma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. Yang artinya adalah pada hari di mana orang-orang yang zalim menggigit kedua tangannya karena menyesal. Biasanya orang apabila dia menyesal dia menggigit satu jari, namun ini saking nyesalnya sampai kedua tangannya ia gigit. Lalu ia mengatakan, ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila, seandainya dahulu di dunia aku mengambil jalan bersama Rasul. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila, betapa nyesalnya aku seandainya aku tidak menjadikan fulan sebagai teman dekatku. Laqad adallani 'anidz dzikri, fulan itu telah menyesatkan aku dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, padahal peringatan dari Allah telah datang kepadaku.
wa kana asyaitanu lil insani khadhula, dan syaitan itu selalu menelantarkan manusia. Kemudian ikhwani fiddin azakumullah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, la tusahib illa mu'minan wa la ya'kulu ta'amaka illa taqi, rawahu Tirmidzi wa Abu Dawud, yang artinya adalah janganlah engkau berteman kecuali dengan orang-orang yang beriman, dan janganlah makananmu dimakan kecuali oleh orang-orang yang bertakwa. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, apa faedah dan manfaat yang bisa kita dapat apabila kita berteman dengan orang-orang yang beriman dan orang yang bertakwa? Yang pertama, teman yang beriman dan bertakwa akan membantu kita untuk melaksanakan ketaatan-ketaatan dan membantu kita untuk menjauhkan segala maksiat dan dosa-dosa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal 'asr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr." Yang artinya adalah, demi masa, sesungguhnya seluruh manusia dalam keadaan rugi, kecuali yang tidak rugi itu adalah orang-orang yang beriman dan melakukan amal-amal saleh dan saling mengajak kepada kebenaran dan saling mengajak untuk sabar ketika melaksanakan kebenaran itu. Tidak ada orang yang mengajak kita kepada kebenaran kecuali teman-teman yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, teman yang beriman dan bertakwa, mereka akan mengajak kita untuk bersaing dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal mu'minuna wal mu'minat ba'dhuhum awliya'u ba'dhin ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim." Yang artinya adalah laki-laki yang beriman, wanita-wanita yang beriman, sebagian mereka adalah penolong bagi sebagian yang lainnya. Mereka saling mengajak kepada yang ma'ruf, saling mencegah dari yang mungkar, dan mereka mengajak untuk mendirikan salat, menunaikan zakat, mengajak untuk saling taat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka itu adalah orang-orang yang mereka itu adalah orang-orang yang akan dirahmati oleh Allah, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Yang ketiga, teman yang beriman dan bertakwa senantiasa mengingatkan kita untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka langsung membantu kita untuk mengerjakan ketaatan itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis mengatakan, "Al-mu'min lil mu'min kal bunyani yashuddu ba'dahu ba'dha wa shabbaka baina asabi'ihi." Muttafaqun alaih. Yang artinya adalah seorang mukmin dan mukmin yang lainnya ibarat bangunan, mereka saling menguatkan, yashuddu ba'dahu ba'dha, kedua-duanya saling menguatkan. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyelang-nyeling jari-jarinya, menunjukkan bahwa orang yang beriman itu adalah satu kesatuan. Mereka saling mengajak kepada kebaikan dan kepada ketaatan. Al-Imam An-Nawawi mengatakan, hadis ini adalah sangat jelas mengajak setiap muslim untuk menghargai muslim yang lainnya. Tentunya menghargai di sini maksudnya adalah mengajaknya kepada kebaikan dan mencegahnya dari kejelekan-kejelekan. Kemudian, dan hadis ini juga mengajak kaum muslimin untuk saling sayang menyayangi dan saling bahu-membahu untuk menegakkan kebenaran dan menjauhkan segala bentuk kemungkaran-kemungkaran. Yang keempat dan yang terakhir, majelisnya orang yang bertakwa adalah majelis yang penuh dengan keberkahan. Bermajelis dengan orang-orang yang bertakwa akan mendatangkan ampunan dan rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna lillahi malaikah yatufuna fit turuqi yaltamisuna ahla dzikr." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menugaskan malaikatnya untuk mencari majlis-majlis zikir, mencari orang-orang yang berkumpul menyebut nama Allah Subhanahu wa taala,
membaca Al-Quran, menyebut hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa idza wajadu, apabila mereka menemukan suatu kaum yang duduk sambil menyebut nama Allah, berzikir, mereka mengatakan tanadau, mereka saling panggil memanggil dan mengatakan halummu ila hajatikum, halummu ila hajatikum, kemarilah inilah yang kalian cari, kemarilah inilah yang kalian cari. Di akhir hadis itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa ushidukum anni qad ghafartu lahum. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikat-malaikatnya, saksikanlah bahwa aku telah mengampuni dosa-dosa mereka semuanya. Semua yang ada di majlis itu diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu salah satu dari malaikat-malaikat itu mengatakan, yaqul fihim fulanun laisa minhum innama jaa li hajah. Ya Allah, ada salah satu di antara mereka, dia tidak termasuk orang-orang yang berzikir, namun dia sekedar datang ke sana karena ada satu keperluannya. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjawab, humul julasa la yashqa bihim jalisuhum. Mereka itu adalah orang-orang yang tidak pernah ada orang yang rugi yang duduk bersama mereka. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam al-atamman al-akmalan ala al-mab'uth rahmatan lil alamin Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'd. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, mari kita mendengar sebuah percakapan yang sangat menarik dan sangat unik. Percakapan ini adalah suatu bantah-bantahan. Namun yang anehnya di sini adalah perbantahan ini terjadi antara manusia dan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza khalasal mu'minuna minan nari wa aminu." Apabila orang-orang yang beriman telah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka dan mereka merasa aman. Lalu perhatikan sekarang apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa walladhi nafsi biyadihi ma mujadalatu ahadikum li sahibihi fi haqqin yakunu lahu fid dunya bi ashadd min mujadalatil mu'min fi ikhwanihim alladhina udkhilu fin nar." Demi Allah, tidaklah perbantah-bantahan kalian dengan teman kalian dalam urusan dunia lebih sengit daripada perbantahannya orang-orang yang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, karena ada teman-teman mereka yang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka. Lihat ayol ikhwah, bagaimana teman kita yang beriman, mereka bukan hanya memberikan kita manfaat di dunia, tapi di akhirat mereka berbantah-bantahan dengan Allah Subhanahu wa taala untuk melindungi temannya yang beriman. Mereka mengatakan, Rabbana ikhwanuna kanu yusalluna ma'ana wa yasumuna ma'ana wa yahujjuna ma'ana wa yujahiduna ma'ana fa adkhaltahum an-nar. Ya Allah, teman-teman kami yang dahulu salat bersama kami, puasa bersama kami, haji bersama kami, berjihad bersama kami, Engkau telah masukkan mereka ke neraka. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, idhabu fa akhriju man araftum minhum. Silahkan kalian pergi dan keluarkan semua orang-orang yang kalian kenal. Fayatunahum fayarifuna bisuwarihim. Lalu mereka datang dan mereka mengenal orang-orang yang mereka pernah kenal di dunia melalui wajah mereka. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak membakar wajah-wajah orang-orang yang senantiasa sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka datang, mereka melihat ada di antara orang-orang yang mereka kenal telah terbakar sampai setengah betisnya. Ada di antara mereka yang telah terbakar sampai kedua mata kakinya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fayukhrijuna basharan katsira
lalu mereka mengeluarkan orang-orang yang sangat banyak dari api neraka. Setelah itu mereka datang dan melapor kepada Allah. Mereka mengatakan, Rabbana akhrajna man amartana. Ya Allah, kami telah mengeluarkan semua orang-orang yang telah Engkau perintahkan kami untuk kami keluarkan. Lalu Allah Subhanahu wa taala bermurah lagi kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, akhriju man kana fi qalbihi mithqalu dinarin min iman. Silahkan kalian keluarkan orang-orang yang kalian kenal yang ada di dalam hatinya 1 dinar seberat 4 gram iman, keluarkanlah dia dari neraka. Lalu fayukhrijuna khalqan katsira, dan mereka mengeluarkan jumlah yang banyak dari orang-orang yang di dalam hatinya ada seberat 4 gram dari iman. Lalu mereka datang kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan, lam nadhar fiha ahadan mimman amartana. Ya Allah, telah kami keluarkan semua orang-orang yang telah Engkau perintahkan kepada kami. Lalu Allah kembali lagi bermurah kepada mereka. Lihat ayuhal ikhwah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala senantiasa bermurah kepada orang-orang yang beriman, dan orang-orang yang beriman itu senantiasa mau menolong teman-teman mereka. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, akhriju faman kana fi qalbihi waznu nisfi dinarin fa akhrijuhu. Silahkan kalian keluarkan siapa-siapa orang yang kalian kenal yang di dalam hatinya ada setengah dinar dari iman, berarti 2 gram. Akhrijuhu, keluarkanlah dia. Lalu fayukhrijuna khalqan katsira, dan mereka mengeluarkan jumlah yang sangat banyak dari tetangganya, temannya, semua orang-orang yang mereka pernah kenal. Thumma yaqul, lalu mereka kembali melapor kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka mengatakan, Rabbana lam nadhar fiha mimman amartana. Ya Allah, telah kami keluarkan semua orang-orang yang telah Engkau perintahkan. Lalu Allah Subhanahu wa taala kembali bermurah kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, akhriju man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min iman. Silahkan kalian keluarkan semua orang-orang yang ada di dalam hatinya seberat 1 dzarrah, yaitu debu yang masuk dari jendela kita di pagi hari. Subhanallah, ya, seberat debu yang masuk di pagi hari dari jendela kita itu, jika ada seberat itu, keluarkan dia dari api neraka. Lalu fayukhrijuna khalqan katsira, dan mereka mengeluarkan orang-orang yang sangat-sangat banyak, hanya sekedar 1 dzarrah dari iman dikeluarkan dia oleh teman yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Abu Sa'id yang meriwayatkan hadis ini mengatakan, faman lam yusaddiq bihadzal hadis, barang siapa yang tidak percaya kepada hadis ini, maka hendaklah dia baca firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menzalimi seseorang meskipun seberat biji dzarrah. Wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Dan seandainya seseorang memiliki kebaikan, meskipun kebaikan itu adalah sebesar biji dzarrah, yudha'ifha, akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, mereka mengatakan, Rabbana akhrajna man amartana falam yabqa fin nari ahadun fihi khaira. Mereka mengeluarkan semua orang-orang yang di dalam hatinya ada sebesar dzarrah dari iman, sehingga tidak tersisa seorang pun di neraka itu yang ada di dalam hatinya seberat dzarrah dari iman. Ikhwani fid din, azzakumullah, hadis ini adalah sangat jelas bahwa ketika kita ingin berteman, bertemanlah dengan orang-orang yang mengajak kita ke jalan Allah. Bertemanlah dengan orang-orang yang bertakwa. Bertemanlah dengan orang-orang yang saleh. Bertemanlah dengan orang-orang yang senantiasa mengingatkan kita tentang hari kiamat. Jangan hanya berteman dengan orang-orang yang mengajak kita bersenang-senang, ketawa ketiwi, tapi bertemanlah dengan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma 'izzal islam wal muslimin wa adhill asy-syirka wal musyrikin wansur 'ibadakal mu'minin. Allahumma 'izzal islam wal muslimin
وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك المؤمنين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك المؤمنين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم ارحم إخواننا في غزة. اللهم ارحم إخواننا في غزة. اللهم إنهم مرضى فاشفهم. اللهم إنهم جياعا فأطعمهم. اللهم إنهم موتى فأشهدهم يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا وهيئ لهم البطانة الصالحة التي تعينهم على الخير وتدلهم عليه يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة.